sahabat, apakah kita pernah saat kita lagi memiliki pertanyaan, kegundahan, pergumulan, lalu kita ngobrol dengan teman kita sambil berjalan, mungkin di coffee shop, mungkin lagi santai-santai, atau ngobrol ngalor ngidul tanpa arah yang jelas, membicarakan sesuatu yang kita tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Kita tidak punya solusi, hanya sekedar keluh kesah, curhat dengan teman-teman kita atau dengan sahabat kita itu. Apa yang biasanya kita rasakan dalam momen-momen seperti itu? Mungkin ada sedikit kelegaan saat kita sudah bisa menceritakan tentang pergumulan kita, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak menemukan jawaban, tapi minimal dibahas, dibicarakan begitu. Ya, ada sesuatu yang bergerak, tetapi mungkin di dalam kebingungan, di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi, hati kita masih dipenuhi dengan keinginan untuk menemukan sesuatu. Terkadang kita kehilangan energi untuk bisa meyakini bahwa hidup kita ini jalan dalam jalan yang benar. Mungkin kita merasa kehilangan tempat di mana kita bisa menemukan titik-titik untuk melangkah, panduan-panduan, patokan-patokan. Atau mungkin kita pernah kehilangan seorang yang begitu penting dalam kehidupan kita, yang membuat kita kemudian kehilangan arah. Sebenarnya saya mau kemana? Sebenarnya saya harus kemana? Gitu. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan, keadaan-keadaan seperti ini adalah apa yang dirasakan oleh dua orang yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka kehilangan Yesus yang jadi panutan mereka, jadi guru mereka, jadi teladan mereka, jadi patokan, pijakan bagaimana dan kemana mereka harus melangkah. Diliputi tanda tanya, diliputi kehampaan, mereka berjalan. Sampai suatu titik kemudian mereka berjumpa dengan seseorang yang bertanya, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kamu rasakan? Lalu mereka bertanya, tidak tahukah kamu bahwa Yesus telah mati? Ada kekosongan di hati, ada kekosongan di jiwa kita saat kita tidak merasakan kehadiran Kristus. Lalu saat mereka berjalan bersama-sama, mereka mendiskusikan begitu banyak hal yang di dalam perasaan mereka kemudian timbul letupan-letupan kecil akan kehidupan, akan semangat, akan kebenaran dan keyakinan yang hilang pada saat mereka mendengar, menyaksikan bahwa Yesus mati. Dan perjalanan mereka kemudian bersama-sama, mereka menemukan ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka bicarakan, dengan orang yang berjalan bersama dengan mereka. Dan sampai di suatu titik, tiba-tiba orang itu kemudian menghilang. Lalu mereka bertanya-tanya, siapakah orang ini? Dan mereka ingat bahwa dalam kehidupan mereka pernah mengalami momen-momen di mana mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan rasanya persis sama. Ada satu semangat, ada satu keyakinan, ada satu harapan yang membuat mereka bisa berjalan dan menemukan kemana kami harus berjalan. Ada satu keyakinan yang membuat mereka tahu bahwa kami punya tujuan, kami punya arah, kami punya makna di dalam hidup ini. Nah, saudara, sahabat sekalian, perjumpaan dengan Kristus adalah kemenangan-kemenangan kecil kita akan tantangan-tantangan kehidupan. Tekanan-tekanan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi seringkali membuat Kristus terpinggirkan dan kemudian seperti mati, tidak hadir. Kadang-kadang fokus kita kepada diri kita, kepada hidup kita, ya, pikiran-pikiran kita, membuat Kristus tidak lagi berkuasa dan memberikan semangat dan keyakinan itu dalam diri kita. Paskah berarti kemenangan, dan kemenangan itu terjadi saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemenangan itu mengalahkan ketakutan, kekosongan, kesedihan. Bukan menghilangkan kesedihan, yang menggantikan segala peristiwa kita yang berat menjadi satu sukacita, menjadi satu power yang besar.
dan ada sukacita yang besar di dalamnya. Saudara-saudara, kiranya perjumpaan dengan Tuhan sama seperti yang terjadi dalam perjalanan ke Emmaus memberikan kita kekuatan untuk menguasai kehidupan, menguasai dunia ini. Dan bukannya kita yang dikuasai oleh dunia dengan tekanannya dan kehidupan yang juga menyertai. Kiranya damai sejahtera Tuhan, semangat dan sukacita dari Tuhan mengiringi kita dalam setiap langkah-langkah perjalanan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.